Disebutkan ada pintu gerbang surga dan malaikat akan memenuhi pintu-pintu gerbang ini sambil mengucapkan salamun alaikum, selalu keselamatan buat kalian, keselamatan buat kalian karena kalian telah bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah, kata ulama tafsir, mengikuti hukum-hukum Allah. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu maksud daripada sabar. Jadi Allah haramkan apa, kita sabar, tahan diri, nggak mau. Allah perintah apa, kita sabar, kerjakan. Karena kesabaran masuk dari dua sisi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dua-duanya masuk sabar di sini. Jadi orang bangun sholat malam, orang mengerjakan sholat duha, orang bersedekah, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, gitu kan, berjihad, sholat berjamaah di masjid, haji dan umrah, semua butuh kesabaran. Karena akan menyita waktu, menyita energi, gitu kan. Ada suka dukanya. Begitu pula dengan meninggalkan dosa, ada godaan. Kita mungkin digoda oleh lawan jenis sehingga kita akan terbuka pintu zina misalnya, atau ada godaan menggiurkan untuk menipu seseorang, mengambil haknya orang lain di depan mata, mungkin mencuri, mungkin menipu hak warisnya kerabat, mungkin sabar, tahan diri, harus sabar, nggak bisa enggak, tahan diri, semua godaan akan datang. Mau buat ini selalu ada godaan, manusia tidak luput dari godaan syaitan, tinggal siapa yang sabar dan siapa yang terjerumus. Nah, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, karena kita semua manusia sama, kita semua punya hawa nafsu, semua orang bisa terjerumus dalam semua jenis dosa. Dari zinanya, dari ribanya, dari menipunya, dari mengambil haknya orang lain, apa saja. Semua orang bisa terjerumus, tapi dia harus sabar. Kesabaran ini akan menyebabkan hasilnya surga, gitu kan? Hasilnya adalah surga. Masuk dalam hukum juga di sini adalah diambil sebuah pelajaran di penutupan ayat, kalau surga itu sebaik-baik tempat kembali. Kata ulama tafsir, yang dimaksud sebaik-baik tempat kembali adalah tidak ada lagi capek, nggak ada lagi letih, nggak ada lagi gangguan orang, nggak ada lagi kematian, nggak ada sakit. Sebaik-baik tempat kembali artinya sudah tidak ada lagi sesuatu yang lebih daripada itu. Semua kenikmatan abadi. Nanti akan kita pelajari dalam sekali tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan surga. Sesuatu yang abadi di surga, nggak ada lapar. Nggak ada lapar. Jadi orang makan karena menikmati, bukan karena lapar. Beda ya. Kalau ada seseorang lagi lapar, kemudian dia makan, dia tidak menikmati makanannya itu. Karena target dia supaya laparnya hilang. Kalau orang lagi tidak lapar, kemudian dia makan, maka dia mau makan karena menikmati. Maka dia masih sempat memilih. Oh, saya mau yang ini saja, oh saya mau yang itu, oh saya mau rasa ini. Karena dia tidak lapar. Sama juga dengan haus, tidak ada haus di surga. Jadi seseorang minum, maka dia minum karena menikmati. Kita kalau lagi tidak haus, ditawarin mau minum teh, minum kopi, minum sirup, minum sesuatu, kita bebas memilih karena lagi tidak haus. Tapi kalau lagi haus pasti minta minuman tertentu dan tidak dinikmatin lagi minuman itu. Nah, seperti itu juga tidak ada ngantuk. Nggak ada ngantuk di surga. Orang kalau tidur karena menikmati. Misal contoh, Bapak Ibu sudah tidur malam hari, sudah puas dengan tidur. Lalu kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah, nyaman sekali, bersih, AC-nya dingin, karpetnya bagus, gitu kan? Atau mungkin di sebuah taman yang hijau, membuat jiwa tentram sekali. Kita bisa tertidur lagi. Tertidurnya bukan karena ngantuk, tapi karena nyamannya tempat itu. Seperti itu surga. Jadi tidak ada ngantuk, nggak ada lapar, nggak ada haus. Juga tidak ada kenyang. Tidak ada kenyang. Ahli surga akan makan sepuasnya, nggak ada kenyang. Dia akan makan, dia hanya berhenti karena dia mau berhenti, bukan karena kenyang. Jadi dia bisa menikmati semua pohon yang jutaan pohon di istananya, nanti akan kita jelaskan pohon-pohon surga. Itu dengan tidak berhenti kecuali memang dianya mau berhenti, dia mau pindah ke tempat yang lain. Di dalam sebuah hadis nanti kita pelajari, kalau ahli surga itu akan makan, minum, dan makanan minum ini tidak ada batasnya, tidak ada habisnya, tidak ada haus, tidak ada lapar, dan ya, pada saat mereka sudah makan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, langsung spontan keluar dalam bentuk keringat. Jadi yang dia makan langsung keluar dalam bentuk keringat yang tubuhnya nggak butuh. Dan keringat itu pun, peluh itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Jadi nggak ada kenyang, nggak ada lapar, nggak ada kenyang, sepuas-puasnya, nggak ada ngantuk.
Kalau tidur pun dengan santai karena menikmatinya. Ini juga orang, subhanallah, orang kalau tidur bukan karena capek, ya, bukan karena ngantuk, tidurnya itu tidak pakai waktu. Mau 15 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, mau 3 jam. Memang dia tidur gak ada beban. Dan dia tidak ada pikiran, oh saya baru tidur 3 jam ini. Nggak ada. Lain dengan orang yang capek, orang yang targetnya karena ngantuk. Dia butuh berapa jam. Wah ini baru 2 jam nih, paksain tidur lagi. Tapi kalau orang tidur bukan karena ngantuk, bukan karena capek, dia tidur itu berapa menit pun, wah puas rasanya. Berapa jam pun puas. Itu keadaan. Semua ini teman-teman sekalian masuk dalam makna ayat Al-Quran penutupan. Dia sebaik-baik tempat, ya, fani maut badar, dar itu tempat tinggal paling nyaman. Semua sisi temboknya, sisi tanahnya, warnanya, permadaninya, bantal-bantalnya nanti akan kita pelajari semua. Ayat-ayat menjelaskan masalah itu, ada permadani, ada bantal-bantal yang tertata rapi, ada singgasana, ya. Kemudian ada pohon-pohon yang luas gitu. Ada trap-trap tingginya beberapa istana yang dia bisa pindah-pindah. Pelayan-pelayan yang dipenuhi. Satu orang di surga itu memiliki minimal 10.000 pelayan. Satu orang punya 10.000 pelayan sendiri saja, dan pelayan ini super sempurna. Semua bidadaranya, laki-lakinya gagah sekali, semua bidadarinya cantik sekali, sempurna, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan masuk seorang pun di surga ke surga, lalu dia temuin seorang pelayan laki-lakinya sangat tampan, bercahaya dan luar biasa, sampai dia mengira orang ini malaikat. Dia mengatakan, apakah kamu salah satu dari malaikat? Dia mengatakan, bukan, saya salah satu pelayan Anda di sini. 10.000 orang pelayan. Manfaat yang paling besar bagi kita orang-orang beriman mempelajari surga, dunia ini jadi kecil kalau kita sudah pelajari. Hilang semua itu ego untuk memperebutkan masalah dunia ini. Kita akan lihat, oh ini kecil dunia, akan kita tinggalin semua di sana, itu akhirat. Sampai seseorang pernah bersedekah dari salah satu salafus saleh. Setiap selesai itu dagangannya, dia pasti dapat, dia sudah dapat keuntungan buat rumahnya, kebutuhan rumahnya, sisanya modalnya dikembalikan, sisa itu keuntungan dikasih sedekah, selalu tiap hari sedekah. Teman-temannya pedagang yang lain semua sibuk, keuntungan setelah keluarin kebutuhan keluarga, setelah modal kembali, sisanya dipakai nabung, beli emas disimpan. Sampai akhirnya teman-temannya memiliki segudang-gudang emas, dia tidak ada, tetap seperti biasa saja gitu, usahanya maju. Tapi dia tidak ada punya simpanan. Teman-temannya yang bilang, hai fulan, kami sudah punya segudang emas, kamu belum punya, karena kamu selalu bersedekah, kamu nggak pernah simpan gitu. Kamu tidak sayang sama hartamu. Maka jawaban orang beriman berbeda. Dia mengatakan, justru karena saya sayang harta saya ingin bawa harta saya sampai ke sana, sampai ke akhirat. Ini sedekah ini saya sedang nabung untuk saya bawa ke sana. Kalian justru tidak sayang harta kalian. Karena kalian tumpuk-tumpuk di dunia, kalau kalian mati sekarang, ini bakal dibagi ahli waris. Kalian tidak sayang harta itu. Saya justru sayang karena saya bawa ke sana. Orang beriman pemikirannya berbeda. Semua sisi surga teman-teman sekalian sebuah kenikmatan abadi yang tidak bisa dibayangkan. Dan kalau kita sudah tertanam dalam hati kita poin masalah ini, dunia ini akan jadi kecil. Nggak ada lagi perebutan di situ. Nggak ada lagi emosional. Nggak ada lagi sesuatu yang melampaui batas, berlebihan, gitu kan. Ada lagi pintu-pintu maksiat yang terbuka karena memang sudah sempat sampai pada puncaknya. Kita sudah tahu tinggal tunggu mati maka akan selesai.